Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Hai, bertemu lagi dengan saya Dwika BFND dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika. Nah, kali ini teman-teman, saya telah mencapai tugas akhir. Nah, tugas akhirnya ada beberapa nih. Yang pertama itu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, itulah beberapa tugas akhir. Gimana kalau kita langsung mulai? Yuk! Nah, jadi tali ini akan saya buat menjadi ring untuk setengah leher menggunakan simpul Turki. Jadi awalannya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk belakangnya lurus ya, seperti ini. Nah, kemudian ujung tali satunya kita masukkan ke sini. Nah, jadi ini adalah bentuk dari awalan simpul Turki. Nah, kemudian yang bagian belakang kita tukar nih, yang atas jadi bawah, yang bawah dari atas, seperti ini ya. Kemudian ujung talinya kita masukkan dari bawah dalam, kita masukkan ke luar seperti ini. Nah, kemudian di lubang yang ini memasukkannya dari dalam atas, bukan dari luar seperti ini ya. Nah, ini salah. Nah, jadi yang benar adalah dari dalam, dari atas. Kita keluarkan ke sini. Nah, kalian bisa nih sedikit merapikannya. Ini nih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ujung talinya ini lagi, kita masukkan ke sini dari dalam bawah ya. Nah, ini kan udah kembali ke asal nih. Nah, untuk selanjutnya tinggal mengikuti pola yang sudah terbentuk. Jadi videonya saya cepatkan ya. Lakukan ini hingga tali habis, atau kalian juga bisa berhenti
Nah, karena setiap bagian sudah memiliki 3 baris, maka tali kita potong saja ya, menggunakan korek api. Nah, untuk yang tersisa bisa kita tempelkan ke bagian sampingnya supaya terlihat lebih rapi. Kita tempelkan ya, seperti ini. Ya, baik. Mari kita coba. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, jadi selain mengeruk setengah leher, ini biasanya juga untuk mengikat satu lidi. Nah, yang kedua saya mau bikin tiang bendera 7 tongkat, tapi karena saya kekurangan tongkat, jadi saya membuatnya miniatur. Jadi pertama kita ambil 3 bilah bambu, kemudian kita buat ini menjadi kaki 3. Nah, pertama-tama kita membuat simpul pangkal. Nah, dimana simpul pangkal ini adalah simpul yang digunakan untuk awal ikatan dan akhir ikatan. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, simpul pangkal ya. Nah, kita buat kaki 3-nya, yaitu dengan caranya melilit-lilitkan pada bambunya seperti ini. Nah, kalau bisa yang kenceng ya, ditarik supaya ikatannya semakin kencang. Nah, kemudian lilitkan talinya di antara kedua bambu seperti ini. Dan yang satunya jangan lupa juga ya. Nah, kita akhiri ikatan ini dengan simpul pangkal lagi. Di sini ya. Nah, kemudian kita ambil lagi 2 bilah bambu. Nah, 2 akan kita palangkan seperti ini. Nah, jadi ikatan yang kita pakai kali ini adalah ikatan palang. Nah, awalnya kita juga pakai simpul pangkal ya. Nah, letakkan bilah bambu satunya seperti ini, seperti tanda plus ya. Kemudian kita ikatkan talinya seperti ini. Tarik dengan kuat ya, supaya ikatannya semakin kencang. Kemudian kita lingkarkan talinya ke ikatan yang tadi. Jangan lupa tarik yang kencang. Nah, kita akhiri lagi dengan simpul pangkal. Nah, 2 bilah bambu terakhir kita akan sambung seperti ini, namanya sambung tongkat.
Jadi kalau untuk sambung tongkat ini caranya cukup mudah ya. Nah, kemudian masukkan tali ke dalam lubang yang awal kita buat, kemudian tarik sisi satunya seperti ini sampai kencang ya. Dan kita akhiri dengan simpul mati. Nah, jadi seperti ini. Supaya lebih rapi, kita potong aja ya sisa talinya. Nah, jadi deh sambung tongkatnya. Oke, untuk langkah selanjutnya, jadi kita rakit. Yang pertama kita rakit kaki tiganya dengan yang kita palang tadi, menggunakan ikatan palang. Nah, di ketiga sisinya kita menggunakan ikatan palang ya. Oke, 3, 2, 1. Yeay, jadi ketiganya sudah saya ikat palang. Karena caranya sama, jadi ketiganya saya singkat. Nah, selanjutnya nih, yang sambung tongkat kita taruh di sini dan kita ikat palang kembali. 1, 2, 3, hap. Nah, kemudian kita buat katrol untuk tali yang akan kita tarik untuk bendera seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan tali ke dalam katrol yang kita buat dari tali tadi. Nah, kemudian kan ini ada 2 tali nih yang mau kita sambung. Nah, kita sambungnya menggunakan simpul kembar. Cara membuatnya seperti ini. Tinggal kita tarik dan hap, jadi deh. Nah, yang bawah tinggal kita ikat supaya lebih rapi. Nah, ini dia tiang bendera dengan 7 tongkat. Mudah kan? Jadi, tiang bendera ini biasa dipakai untuk upacara pembukaan atau upacara penutupan di setiap latihan gerakan pramuka. Ketiga, menyanyikan lagu-lagu pramuka. Gerakan pramuka Praja Muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan pramuka Praja Muda karena sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin, berani dan setia,
berakhlak mulia, bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia, melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, tenda terpancang di tiup sang bayu. Api menjilat-jilat, terangi rimba raya, membawa kelana dalam impian. Dengarlah, dengarlah, sayup-sayup suara nan merdu memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Dengarlah, dengarlah, sayup-sayup suara nan merdu memecah malam. Jauhlah dari kampung, turuti kata hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Nah, yang terakhir adalah pesan dan kesan. Jadi, kesan saya selama belajar pendidikan kepramukaan ini, saya sedikit merasakan kebosanan, karena pramuka itu identik dengan lapangan dan beramai-ramai. Namun pada semester ini karena pandemi, jadi belajarnya tidak bisa beramai-ramai bersama teman-teman dan di lapangan. Jadi itu kesan saya, tapi dengan video-video ini sedikit terobati. Nah, kemudian pesan saya untuk tugas kedepannya itu lebih variatif. Jadi kita mengerjakan itu dengan enjoy, secara menyenangkan begitu. Kemudian saran saya untuk adik-adik yang akan datang untuk mengerjakan tugas itu, jika masih daring ataupun sudah tidak daring, jangan terlalu mepet deadline, karena siapa tahu terkendala sinyal. Seperti pengalaman saya, maaf saya cerita dikit, saya pernah terkendala sinyal hingga mengupload YouTube itu lebih dari 6 jam baru terupload. Jadi saya telat mengumpulkan di V-Class begitu. Jadi jangan terlalu dekat dengan deadline dan kerjakanlah dengan semangat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dong.